Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Hadi ila siratil mustaqim. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nikmat hidayah, nikmat mengenal Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang lebih agung daripada dunia dan isinya. Tapi terkadang kita tidak mensyukuri nikmat ini. Sebagian orang merasa berpegang teguh dengan agama Allah itu menyusahkan diri sendiri. Padahal dengan dia berpegang teguh dengan agama Allah, dia akan hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Tolong jangan berhenti berdoa untuk terus berkata ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah, bimbinglah kami untuk senantiasa berada di atas siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk Nabi yang mulia, yang Engkau utus sebagai rahmatan lil alamin, yang semua aturan Islam itu untuk kebaikan umat manusia. Maaf, bukan hanya untuk manusia, bahkan binatang-binatang pun merasakan indahnya Islam ini. Antum bertugas. Setiap muslim punya tugas untuk menunjukkan kepada pentas dunia, ana muslim, aku muslim. Kayak gini nih orang Islam. Tunjukkan. Gak perlu antum pakai baju tulisannya I am Muslim. Berarti identitas keislaman antum masih tidak tampak. Antum perlu baju membuktikan antum Muslim. Bikin orang melihat antum berjalan, pohon-pohon bersaksi, hada Muslim. Ini orang Islam kayak gini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan. Kalau sekedar mengaku menjadi follower, semua mengaku ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi buktikan antum followernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang jadi followernya Ronaldo, anak kasih hadiah. 1, 2, Allahu Akbar. Masih ada followernya orang kafir. Kasih hadiah belakang sana. Angkat tangan tadi. Kasih hadiah. Gak apa-apa, berani. Sebagian enggak, pura-pura tidak. Masa jadi followernya orang kafir? Ustaz enggak apa-apa. Siapa bilang enggak apa-apa? Ketika engkau menjadi pengikut seseorang, ada rasa cinta di dirimu. Ada rasa mengagungkan dia. Ana hanya suka dia main bola, Ustaz. Tapi nama dia senantiasa engkau sebut. Fulan hebat, fulan seperti. Kemana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka tunjukkan semua bahwa kita adalah followernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ahibati fillah, Allah berfirman di surah Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Kata Allah,
Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau dan main-main. Yang hari ini jadi pejabat, yang hari ini jadi presiden, yang hari ini jadi gubernur, yang hari ini jadi bupati, sebentar turun. Diganti dengan generasi lainnya. Terus seperti itu akan berganti terus. Lalu apa yang antum cari? Kalau ternyata manusia berebut sesuatu yang hanya main-main saja. Antum pernah lihat anak main game? Menang. Bapaknya lihat, dapat apa nak? Nggak dapat apa-apa, Pak. Ada apa teriak-teriak menang? Apa yang kau dapatkan dari permainan itu? Capek, lelah, senang, sebentar. Nggak lama kesenangan orang-orang yang menang. Antum lihat orang main bola sampai berantem kadang-kadang. Makanya pernah ada cerita orang dari luar sana datang ke Indonesia. Dari Arab sana datang ke Indonesia, lihat dia punya cucu itu main bola. Satu bola direbut orang berapa aja? Orang 22. Kata ini, jangan rebutan. Abah belikan satu-satu bola. Nanti subhanallah. Jangan rebutan. Subhanallah jemaah. Dikasih bola 22 nggak mau. Enggak. Kita mau satu. Ini kan orang, ya, antum lihat. Makanya kalau antum lihat orang main bola rebutan, antum belikan bola satu-satu. Sudah nggak usah ribut. Antum. Hadhil hayatud dunya. Kadang-kala yang serius dibuat main-main. Kita melihat sholat itu urusan serius. Tapi kalau ada waktu sholat, sebagian orang habis asar, masya Allah, pakai sepatu rapi. Mau kemana? Futsal. Ketika dengar azan, aduh Ustaz masih berkeringat. Subhanallah. Engkau untuk yang main-main serius, untuk yang serius, engkau main-main. Allah mengatakan, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Kalau mereka mengetahui. Kebanyakan kita itu, kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia itu tahu zahirnya kehidupan dunia ini. Dia bisa bikin jembatan yang bagus. Dia bisa bikin pesawat. Dia bisa bikin gedung yang tinggi. Tapi dia tidak bisa bikin jembatan yang menyelamatkan dia dari neraka di Jahannam. Nggak bisa dia bikin rumah yang di dalamnya ada bidadari yang menanti. Nggak bisa. Bikin rumah di dunia dia bisa. Itu kebanyakan manusia. Mereka tahu, paham tentang kehidupan dunia. Cari fulus tahu, tapi cari pahala nggak paham. Kalau bicara azab Allah Jalla Jalaluh, azab itu adalah azab dunia, ada azab akhirat. Wala nudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Allah akan timpakan kepada manusia azab yang dekat yang di dunia ini, sebelum azab yang di akhirat nanti. Contoh nih azab di dunia, bencana-bencana yang ada. Contoh azab dunia yang kebanyakan kita tidak merasakan, kegundahan, kegalauan karena ambisi dunia. Allah mengatakan tentang orang-orang munafikin, "Fala tu'jibka amwaluhum, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya."
Engkau itu jangan takjub dengan kekayaan orang-orang kafir, orang-orang munafik, anak-anak mereka yang sukses, semua jadi orang, nggak ada yang jadi macan. Engkau jangan kagum, oh Masya Allah Ustaz, semua jadi orang Ustaz. Iya emangnya ada yang jadi macan? Nggak ada. Engkau takjub mengazab mereka di dunia. Antum lihat orang yang ambisi dunia itu jamaah. Walaupun bergelimang harta, terazab jiwa mereka. Orang-orang yang berakal dari luar Islam sana, mereka bersepakat bahwa kebahagiaan itu tidak dihadirkan dari luar. Kebahagiaan itu bukan dari rumah, bukan dari mobil, bukan dari duit yang antum hitunglah. Kebahagiaan itu dari dalam dirimu sendiri. Itu sebagian orang kafir tahu itu. Tapi mereka terazab dengan dunia mereka. Sedangkan kita yang muslim kadangkala ikut terazab. Allah ingin mengazab mereka. Ana tidak akan berbicara tentang azab di dunia. Ana akan bicara tentang azab Allah yang pedih di akhirat. Supaya paling tidak kalau antum ingin selamat, kajian kita malam ini memotivasi antum untuk selamat dari azab neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar." Kelak pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi dia penghuni neraka. Paling nikmat hidupnya di dunia, orang terkaya di dunia, orang tersehat di dunia, yang segala kenikmatan dia rasakan di dunia, didatangkan, tapi dia termasuk penghuni neraka. Fayusbaghu fin nari sabghah. Kemudian orang ini dicelup ke neraka, satu celupan. Satu kali celupan kemudian diangkat. Tsumma yuqalu lahu ya ibna Adam. Lalu dikatakan kepada orang yang hidupnya paling berbahagia ini, paling nikmat. Hal ra'aita khairan qab? Hal marra bika na'imun qab? Apakah engkau pernah melihat kebaikan? Pernahkah engkau merasakan kenikmatan? Padahal di dunia hidupnya orang paling bahagia, paling nikmat hidup. Apa kata orang ini? Dengan satu celupan di neraka, dia mengatakan, "Ma ra'aitu khairan qad wa ma marra bi na'imun qad." Wallahi jamaah, kalau antum hidup 1000 tahun di muka bumi, bergelimang segala kenikmatan dan kelezatan, satu celupan di neraka melupakan semuanya. Lalu apa gunanya? Antum bisa lihat, kalau antum hidup bahagia, kemudian antum kena penyakit di dunia, antum kena kanker stadium 4, padahal antum orang paling kaya di Batam, antum bisa merasakan lezatnya kekayaan antum. Bagaimana dengan satu celup di neraka? Na'udzubillahi minan nar. Dan sebaliknya, yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Akan didatangkan orang yang hidupnya paling susah di dunia, tapi dia termasuk penghuni surga. Fayusbaghu sabghatan fil jannah. Kemudian dia dicelupkan satu celupan di surga, satu celupan. Lalu orang ini ditanya, hal ra'aita bu'san qad? Hal marra bika syarrun aw shiddatun qad? Engkau pernah merasakan susah dalam hidup? Apa kata orang? La wallahi rabbi, tidak demi Rabbku, aku tidak pernah melihat kesusahan sedikit pun. Aku tidak pernah melewatin kesulitan sedikit pun. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun.
Kalau antum mau berlomba-lomba, berlomba-lombalah masuk surga. Antum melihat bagaimana perlombaan orang-orang untuk menjadi calon legislatif. Bagaimana perlombaan orang-orang untuk menjadi pegawai negeri. Berapa gajinya pegawai negeri? Ya maaf. Pegawai negeri awal masuk berapa gajinya? Yang baru jadi pegawai negeri siapa yang kasih hadiah? Masya Allah. Berapa antum dapat gaji? Gaji pertama. Gimana? Cuma dapat 80%. Berapa 80%? Kalau dari 1 miliar kan besar. Berapa? 1,7. Itu udah dipotong. Masya Allah. Anak kasih hadiah buat antum. Bersihkan. Cuma anggap dapat 2 juta. Sampai nangis-nangis. Sampai sholat tahajud. Sampai puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis hanya untuk menjadi pegawai negeri. Sholat tahajud hanya untuk menjadi pegawai negeri. Mana sholat tahajudmu untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala? Kita lihat orang itu semangat. Sampai nangis-nangis. Kenapa kita berlomba-lomba untuk itu? Silahkan cari dunia ini secukupnya. Yang banyak gak apa-apa, tapi untuk bekal akhirat antum. Untuk bikin rumah yang tidak akan rusak terkena hujan atau terkena mentari. Ahibati billah, Allah menyuruh kita menyelamatkan diri kita dari api neraka. Allah mengatakan fattaqun nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka allati waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya api neraka itu bukan gas, bukan kayu, tapi bahan bakarnya api neraka itu batu bara dan manusia. Na'udzubillahi minan nar. Dan kalau bicara luasnya neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah mengatakan, "Asy-syamsu wal qamar mukawwarani fin nar yaumil qiyamah." Antum lihat mentari yang senantiasa kita menanti terbitnya di ufuk timur, tenggelamnya di ufuk barat. Mentari itu lebih besar dari bumi apa lebih kecil? Pernah lihat antum? Ana lihat kecil lah segini. Bulan nanti kata Nabi SAW, mentari dan rembulan itu akan dihilangkan cahayanya dan akan dimasukkan ke neraka pada hari kiamat. Mungkin antum berpikir, kenapa dimasukkan ke neraka? Ini untuk menunjukkan besarnya neraka Jahannam, agar orang-orang yang menyembah mentari, yang menyembah rembulan, melihat ini yang kau sembah, agar mereka merasakan ternyata engkau menyembah sesuatu yang tidak berguna buat dirimu. Itu Allah masukkan ke neraka, jemaah. Bagaimana besarnya api neraka? Na'udzubillahi minan nar. Dalamnya api neraka seberapa dalam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadza hajar rumiya bihi finnar. Ada suara yang terdengar. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, suara ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahanam selama 70 tahun baru nyampe sekarang. Gimana dalamnya api neraka? Hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Kalau bicara pasnya, antum yang ingin tahu pedihnya azab Allah, orang yang di penjara, jemaah. Anak pernah masuk ke penjara, memberikan kajian di sebuah penjara. Waktu itu Ramadan. Kita buka bersama, ya. Itu para tahanan duduk manis, dapat teh, dapat apa, makan habis sholat, pada ngerokok sana, ngerokok sini. Ngomong ini penjara.
Iya, sepantesan pada betah semua di penjara. Nah, jangan. Antum lihat, coba kalau di penjara itu di open 1 jam. Artinya yang masuk penjara umpamanya koruptor, di penjara nggak usah lama-lama. Ada apa dihukum umpamanya 2 tahun, dihukum 7 tahun, terlalu lama. Hukum 1 jam, di open tadi. Udahlah. Terus silahkan keluar Bapak sudah. Kita nggak ingin Bapak menuhin penjara. Silahkan bawa pulang sama keluarganya. 1 jam. Bisa diusulkan kepada Menteri Kehakiman. Nggak usah lama-lama jamaah. Sekarang ini jamaah penjara itu overload. Hampir semuanya. Kecuali Sukamiskin. Belum overload. Anak pernah sampai ke Sukamiskin. Masuk ke sana. Masya Allah. Anak lihat. Bagus banget penjaranya. Sebelum ada OTT di sana. Itu coba diusulkan. Panasnya api neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Narukum juz'un min 70 juz'an min nari jahannam." Api yang di dunia ini itu hanya 1 bagian dari 70 bagian api neraka. 1 bagian. Apa kata para sahabat? In kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Kalau api neraka itu seperti api dunia, sama, itu cukup untuk menyiksa. Antum coba ketika goreng kerupuk ya. Antum lihat kerupuk itu kan langsung mekar. Coba tangan antum masukkan terus keluarkan lagi. Nggak usah lama-lama, 2 detik. Masuk, keluar. Antum bisa rasakan. Itu api dunia. Bagaimana dengan api neraka? Qala fuddilat alaihinna bitis'atin wa sittina juz'an. Api neraka itu dilipat gandakan 69 kali lipat api dunia. Setiap kelipatan itu sama dengan api dunia. Lalu orang masih mau bersenang-senang dengan kehidupan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kita nggak akan santai jamaah. Kita akan bersegera. Karena ini urusan serius. Kalau bicara naungannya, subhanallah. Ternyata di neraka itu ada naungan. Artinya antum mungkin ingin, na'udzubillah, mudah-mudahan nggak ada yang masuk neraka. Ada orang-orang yang ingin bernaung. Apa kata Allah? Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalili wa la yughni minal lahab. Kalian silakan pergi menuju naungan. Yang naungan itu ada 7 syu'ab. Ada 3 bagian. Naungannya itu. Tapi naungan itu tidak akan memberikan rasa dingin dan sejuk kepadamu. Dan tidak berguna untuk menahan dari panasnya api neraka. Engkau tetap dalam panas di sana. Anginnya. Bagaimana? Kalau ada angin sepoi-sepoi, antum lihatlah yang di bawah AC di sana merasakan nikmat sekali. Sambil tiduran kadang-kadang. Ustadznya kepanasan. Mana AC buat ustaz? Oh, memang nggak dikasih AC ustadznya. Nah, masya Allah. Tafadhal. Afwan. Kepada pemilik. Afwan kepada pemilik itu yang disebutkan. Mobil Terios. Kita nggak jualan mobil di masjid. BP 1316 DP. BP akhirnya DP. 1316 menghalangi kendaraan lain.
Siapa yang punya? Kalau antum nggak suka sama mobilnya, kasihkan kuncinya pada temannya. Mobil Terios BP 1316 CP menghalangi kendaraan lain, jemaah. Jadi kadang-kala semangat sebagian orang sampai lupa. Antum berusaha, nggak apa-apa. Antum mungkin kehilangan beberapa menit dari kajian ini. Antum pindahkan mobil antum sebentar. Baik, anginnya neraka. Di surat Al-Waqi'ah ayat 42. Allah mengatakan tentang ashabus shimal. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Angin yang panas. Antum lihat ketika musim panas, lalu antum di depan tungku, lalu ada angin yang bertiup. Subhanallah. Itu panasnya api. Artinya orang tidak bisa berharap ada angin sepoi-sepoi yang meringankan azab mereka. Kalau bahan bakarnya tadi kita sudah sampaikan. Apa bahan bakarnya? Manusia dan batu bara. Hijarah. Kalau makanya mengatakan batunya itu kibri, batu bara yang bisa hidup batu tersebut. Bukan kayu. Kemudian percikan apinya. Seperti apa percikan api neraka? Di surat Al-Mursalat ayat 32. Allah mengatakan innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya neraka itu melemparkan percikannya yang besarnya seperti istana-istana. Allahu Akbar. Itu percikannya. Seperti onta-onta kuning. Kalau antum lihat tukang las, kadang-kala percikan itu sebesar mana? Aduh, kecil sekali percikannya. Mungkin tukang las tidak akan merasakan. Gimana kalau percikannya seperti onta-onta yang kuning? Na'udzubillahi minan nar. Suaranya pada waktu anak Lombok, anak tinggal di sebuah villa siang hari. Subhanallah. Teman-teman itu ingin menghormati ustadznya. Ustadz tidur di dalam, Ustadz. Fadhal Ustadz. Anak tidur di dalam. Semua tidur di luar. Ternyata mereka bukan mau menghormati ustadznya. Gempa jemaah. Mereka yang di luar tak apa-apa, santai gitu kan. Ustadz yang di dalam. Allahu Akbar. Anak itu di atas kasur. Ini apa? Ini goyang. Subhanallah jemaah. Itu yang punya villa cerita. Dia punya. Ini bicara suara ya. Suaranya neraka. Dia punya pegawai yang menjaga villa. Pegawai itu sudah gak mau lagi kerja di sana. Di bawah Gunung Rinjani. Kata dia, pada hari itu, pada saat itu, anak itu mendengar suara menggelegar. Gunung itu kayak terbelah. Orang itu gak mau balik lagi kerja. Sudah gak, saya gak mau balik lagi. Subhanallah. Bagaimana dengan suara neraka? Allah mengatakan di surat Al-Furqan ayat 12. Iza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuban wa zafira. Kalau api neraka itu melihat orang-orang kafir, orang-orang yang pantas masuk ke neraka, orang-orang itu mendengar suara teriakan neraka ini. Amarah neraka ini. Ingin mengambil mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka. Antum tahu ada suara keras yang membuat jantung itu kayak coplok. Kira-kira seperti itu suara yang menakutkan sekali. Pintu neraka ada berapa? Nah, pintu neraka ada berapa? Yang dekat-dekat sini. 7, 8. 8 itu surga. 7. Masya Allah. Fadhal. Siapa yang jawab ini? Antum mau masuk dari yang mana? Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar.
Allah mengatakan laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsud. Pintu neraka itu ada 7. Bagaimana modelnya 7? Para ulama mengatakan 7 itu ke bawah aja. Jadi 1 di atas mereka masuk lewat pintu sana, ada pintu lagi di bawahnya. Ada pintu lagi di bawahnya sampai yang ke-7. Semakin dalam semakin dahsyat azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tempatnya di mana? Ada sebagian mengatakan neraka itu tempatnya di bawah bumi yang ke-7. Tapi pendapat itu lemah. Kenapa? Karena kita tahu nanti matahari dan rembulan itu dimasukkan ke neraka. Gimana akan masuk ke neraka kalau neraka besarnya hanya sebesar bumi ini? Maka yang tempatnya di atas sana, wallahu a'lam di mana tempatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra Mi'raj, beliau mengatakan fafutihat lana abwabus sama, dibukakan buat kami pintu-pintu langit. Natawan nar. Di sana aku melihat surga dan neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Nabi membacakan firman Allah. Lalu beliau mengatakan, "Tsumma qala, lau anna qatratan minaz zakum qatarat fil ardi." Andai kata 1 tetes dari zakum. Zakum ini salah satu makanan penghuni neraka. Na'udzubillah. Andai kata 1 tetes itu jatuh ke bumi ini, la afsadat ala ahli dunya ma'isyatahum. 1 tetes itu yang jatuh ke dunia akan merusak semua kehidupan manusia. 1 tetes. Gimana kalau antum makan zakum itu, jamaah? Na'udzubillah minan nar. Neraka itu akan didatangkan. Akan didatangkan neraka. Di surat Al-Fajr ayat 23. Artinya ketika orang di padang mahsyar, mereka sedang dihisab, itu neraka belum datang. Karena ada proses panjang yang harus dilewati orang-orang di padang mahsyar. Penantian yang panjang. Penantian di padang mahsyar itu 1 hari sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun. Makanya seorang sahabat ketika mendengarkan hal itu dari Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, gimana panjangnya penantian pada waktu itu?" Tapi hari itu akan dimudahkan buat orang yang beriman. Hanya seperti setengah hari lah buat dia, jemaah. Dan ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Antum jadilah mereka. Nanti neraka akan didatangkan. Allah mengatakan waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu akan didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia ingat, ya Allah, ya laitani qaddamtu li hayati. Tapi apa gunanya antum ingat pada waktu hari itu? Sekarang antum diingatkan. Akan ada hari didatangkan neraka jahannam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70,000 zimam." Akan didatangkan neraka jahannam pada hari itu memiliki 70.000 tali kekang. Dengan setiap tali kekang itu 70,000 malam. 70.000 malaikat yang menyeret 1 tali kekang. Sebesar apa jemaah neraka? Na'udzubillahi minan nar. Kondisi manusia pada waktu itu bagaimana? Ketika neraka jahannam didatangkan, Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 28, "Wa tara kulla ummatin jasiyah
Kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawm tujzauna ma kuntum ta'malun. Engkau melihat pada waktu itu setiap umat itu duduk di lututnya. Orang itu kalau sedang takut jamaah dari berdiri itu langsung duduk di lutut. Gak kuat dia mengangkat. Semua umat seperti itu. Semua akan dipanggil kepada kitab-kitabnya. Dan dikatakan kepada mereka, hari ini semua akan mendapat balasan dari apa yang kalian kerjakan. Ka'ab al-Ahbar pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, inna li jahannam yaumal qiyamah la zafrah. Neraka Jahannam itu pada hari kiamat akan mengeluarkan suara. Seperti suara raja yang meringkik. Ma min malakin muqarrabin wala nabiyyin mursalin illa kharra li rukbatayhi. Ketika neraka Jahannam mengeluarkan suara, tidak ada satupun malaikat yang dekat sama Allah atau nabi utusan Allah, melainkan dia akan duduk di lututnya langsung. Hatta inna Ibrahim Khalilullah, sampai Nabi Ibrahim kekasih Allah Jalla Jalaluh, dia mengatakan, Rabbi nafsi nafsi. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, selamatkan diriku ya Allah, selamatkan diriku ya Allah. Hatta law kana laka amalu 70 nabiyan ila amalika la dhananta annaka la tanju. Ka'ab mengatakan kepada Umar bin Khattab, andai kata engkau itu memiliki amalan 70 nabi, ketika itu engkau akan mengira engkau gak akan selamat ketika mendengarkan suara neraka Jahannam itu, dari dahsyatnya. Bagaimana orang-orang zalim masuk ke dalam neraka Jahannam? Mereka akan didorong, mereka akan diseret di wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Ketika selesai hisab jamaah, selesai penimbangan, sebelum menuju ke Sirat, di situ akan ada kegelapan. Yang orang-orang kafir akhirnya akan didorong menuju ke neraka Jahannam. Orang-orang munafik masih ada bersama umat Islam. Pada waktu pembagian cahaya itu, karena gelapnya jalan menuju ke Sirat, dikasih cahaya. Semua dapat cahaya sesuai dengan amalannya. Ada yang cahayanya seperti gunung di depannya. Ada yang seperti pohon kurma di kanannya. Ada yang dikasih cahaya terakhir. Orang dikasih cahaya itu di jempol kakinya. Tapi cahaya itu kedap-kedip. Ketika hidup dia jalan. Ketika mati dia berhenti. Sebagian temannya sudah melewatin Sirat, dia masih jalan. Orang-orang munafik ketika itu berkumpul sama umat Islam. Kemudian Allah kasih pembatas, tembok yang membatasi mereka. Mereka ikut dalam kegelapan menuju ke neraka Jahannam bersama orang-orang kafir. Mereka berkata, orang-orang munafik, alam nakum ma'akum. Bukankah kita di dunia bersama kalian? Kami sholat di belakang kalian. Kami haji bersama kalian. Kenapa sekarang kau dipisahkan? Engkau hanya pura-pura beriman selama di dunia. Kau tertipu dengan angan-angan. Maka orang-orang kafir kata Allah, yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Mereka didorong menuju ke neraka Jahannam. Sebagian di antara mereka ditarik di wajahnya, bukan kaki. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana kok bisa orang itu ditarik di wajahnya? Kata Nabi SAW, Allah yang membuat manusia itu bisa berjalan di atas kakinya, mereka akan berjalan di atas wajahnya. Allahu Akbar. Kaki kita kalau berjalan di bebatuan, itu sakit. Bagaimana kalau wajah antum yang berjalan di bebatuan? Na'udzubillahi minan nar. Kondisi orang-orang yang zalim dan azab buat mereka.
An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahli nari azaban. Orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat itu, penghuni neraka yang paling ringan azabnya, man lahu na'lani wa shirakani min narin yaghli minhuma dimaghuhu. Dia adalah orang yang dikasih sandal dengan talinya dari api neraka. Sandal dengan talinya dari api neraka. Ini yang paling ringan azabnya. Entah dosa apa yang dia lakukan, paling ringan. Ketika dia pakai itu, otaknya mendidih. Dan orang itu merasa orang yang paling berat siksanya. Padahal dia orang paling ringan siksa. Dia nggak ngelihat kepada yang lainnya. Jadi jamaah, kalau kita di dunia kena musibah bareng-bareng itu, kadangkala hati merasa agak seneng gitu jamaah. Ketika rumah 10 orang hancur kena apa? Kena gempa, rumahmu hancur juga. Oh sama, akhirnya merasa terhibur. Subhanallah. Iya, di dunia itu merasa terhibur. Tapi di akhirat antum gak akan pernah terhibur. Gak ada. Karena setiap orang merasa dia yang paling siksa, yang paling berat siksaannya. Kemudian mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, minhum man ta'khudun nar ila ka'bai. Ada yang masuk neraka itu sampai ke mata kakinya. Na'udzubillahi minan nar. Wa minhum man ta'khudun nar ila rukbatai. Ada yang sampai lututnya. Wa minhum man ta'khudun nar ila hujazi. Ada yang sampai pinggulnya. Wa minhum man ta'khudun nar ila turquwati. Ada yang sampai tenggorokannya. Sesuai dengan amalannya. Kalau kita lihat di dunia jamaah, pembagian nikmat di dunia ini bukan tergantung amal. Ini penting Anda mengingatkan antum. Karena masih ada yang berpikir orang ini rizkinya luas karena amalannya. Bukan. Orang ini susah hidupnya karena amalannya. Bukan. Terus pembagiannya ikut standar apa? Ikut standar ujian yang Allah berikan kepada dia. Ada orang Islam nggak pernah sholat ke masjid kaya raya. Antum bisa lihat. Ada orang yang selalu shaf pertama, utangnya nggak lunas-lunas. Anak ini shaf pertama terus ya Allah, utang nggak lunas-lunas. Pembagiannya bukan pembagian karena amalan. Jadi jangan bangga yang antum kaya raya. Fir'aun itu jadi penguasa atas Nabi Musa alaihissalam. Bukan berarti dia lebih baik daripada Nabi Musa alaihissalam. Tapi nanti di akhirat sesuai dengan amalannya. Bagaimana wajah orang-orang yang berada di neraka? Muswaddah, hitam gelap gulita. Terus dibakar wajahnya itu. Bagaimana besarnya penghuni neraka. Antum jangan pikir antum seperti ini masuk neraka. Mudah-mudahan enggak masuk neraka antum jamaah. Allah akan rubah. Sebagaimana orang yang masuk surga. Antum akan masuk surga itu sebesar Nabi Adam alaihissalam. Sittuna zira'an fis sama. 60 hasta ke langit. Antum akan jadi orang gagah besar. Masya Allah. Yang penghuni neraka sesuai dengan azab yang mereka terima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma baina mankibail kafir," di antara dua pundaknya orang kafir. Kafir apa non muslim? Ya hadisnya kafir, jangan diterjemahkan. Kalau ada non muslim bahasa Arabnya apa? Ghairu muslim jamaah. Ghairu muslim. Ada kafir, ada non kafir. Antum non kafir kan? Kita muslim, muslim kafir. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan dirubah-rubah.
di antara dua pundaknya orang kafir masirata salasati ayyamin lirrakibil musri. Jarak dari satu pundak ke pundak satunya itu perjalanan 3 hari. Orang yang naik dengan kecepatan tinggi, naik kendaraan. Seperti raksasa mereka itu. Dimasukkan ke dalam neraka. Kulitnya. Kita tahu orang itu merasakan azab di kulit. Siksa itu di kulit. Makanya sampai ada penelitian yang mengatakan, ya kalau orang itu dibakar terus di neraka, lama-kelamaan dia kebal. Kulitnya kebal. Iya, ukuran manusia benar loh jemaah. Secara penelitian itu benar. Tapi apa kata Allah? Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami akan memasukkan mereka ke dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali matang kulitnya dibakar, kami akan ganti dengan kulit yang baru. Supaya tidak kebal. Kenapa? Liyazuqul azab. Agar mereka merasakan azab. Ya Allah, Allahumma najjina minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Ya Allah. Antum tahu setebal apa kulitnya orang kafir? Kenapa ini? Ustaz dikasih kipas. Masya Allah. Masya Allah. Tapi dibikin berputar aja. Jazakallah. Antum lihat sebesar apa tebelnya kulit orang kafir. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini sahih. Inna ghila wa jildil kafir. Sesungguhnya tebalnya kulit orang kafir itu isnani wa arba'una zira'an. 42 hasta. Tebal. Kenapa? Allah ingin dia merasakan azab. Kalau tipis, cepat terbakar. Kemudian dia harus dirubah lagi kulitnya. Tapi Allah bikin sampai matang setebal 42 hasta. Wa inna birsahu mithlu Uhud. Giginya orang kafir itu nanti di neraka seperti gunung Uhud. Wa inna majlisahu min jahannam. Tempat duduknya dia, tempat dia disiksa di neraka Jahannam itu kama baina Makkah wal Madinah. Jaraknya seperti Mekah dan Madinah. Kenapa kok dibikin sebesar itu? Liyazuqul azab. Agar mereka merasakan azab. Antum pernah melihat semut jatuh dari atas ke bawah? Merasakan sakit nggak sampai bawah? Dia tak apa-apa kok kata dia. Baik, cicak. Kalau cicak sebesar itu jatuh ke bawah, masih tidak terlalu sakit. Kalau sebesar kucing yang jatuh, mulai agak sakit. Kalau sebesar antum yang dilempar dari atas, lebih sakit. Kalau sebesar gajah yang jatuh. Jadi Allah itu memang telah mempersiapkan yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku. Aku itu adalah Rabb yang sangat pengasih dan pengampun. Wa anna azabi huwal azabul alim. Azabku itu azab yang pedih, kata Allah. Allah bikin semakin besar orang kafir agar mereka merasakan azab Allah. Na'udzubillahi minan nar. Hadis riwayatkan Imam Tirmidzi. Antum tahu jarak antara Mekah dan Madinah 435 km. Seperti itu tempat duduknya orang kafir. Pakaian mereka di surah Al-Hajj ayat 19 Allah mengatakan falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabum min nar. Buat orang-orang kafir akan dibikinkan potongan pakaian dari neraka. Supaya apa? Supaya azab itu tidak terlepas dari dirinya.
Orang kalau di dalam neraka, antum na'udzubillah min dzalik. Kalau ada kebakaran rumah, kemudian antum pakai baju dan baju antum terbakar, antum ingin melepas baju itu. Antum ingin lari tanpa pakaian. Supaya kalau ada api tidak melekat di tubuh antum. Tapi orang-orang kafir Allah bikinkan pakaian buat mereka. Makanan mereka. Kalau di penjara di Indonesia, Masya Allah. Ana melihat sendiri makanannya itu ketika berbuka. Ya Wallahu a'lam kalau bukan bulan Ramadan. Siapa yang pernah di penjara? Jamaah. Ana kasih hadiah. Nggak apa-apa, ana kepingin tahu makanannya di penjara di sini enak apa enggak. Nah, ada yang pernah? Masya Allah. Coba berdiri bang, ana mau tanya bang. Makanannya gimana? Gimana? Nggak dengar? Pakai piring seng, Masya Allah. Terus nasi sama? Ganti-ganti lah. Kasih hadiah buat dia. Masya Allah, ganti-ganti. Sama di neraka ganti-ganti. Kita lihat. Yang pertama makan mereka zakum. Inna syajarataz zakum ta'amul azim. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang-orang yang berbuat dosa. Kalmuhli yaghli fil butun kaghalil hamim. Ketika dimakan, itu akan membuat perutnya mendidih, jamaah. Mereka harus makan, mereka lapar. Dikasih makanan, ternyata makanan itu tidak meringankan azab, malah membuat perut mereka terbakar. Kemudian, ad-dhari' seperti di surat Al-Ghashiyah. Allah mengatakan, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Makanan mereka adalah dhari', nggak ada lainnya. Ada bagian yang makannya tadi berubah-ubah, ganti zakum, ganti dhari'. Dhari' itu apa jamaah? Dia semacam duri, pohon yang berduri, yang kalau kering beracun, itu yang dimakan. Ketika dia makan, mulutnya penuh dengan darah, tenggorokan mereka penuh dengan darah, dan panas api neraka itu membuat na'udzubillah min dzalik, isi perut mereka terbulai. Na'udzubillahi minan nar. Kemudian al-ghislin. Allah mengatakan di surat Al-Haqqah ayat 35-36, "Falaisa lahul yauma hahuna hamim." Pada hari ini enggak ada teman baik buat mereka. Wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan kecuali dari ghislin, dari hasil perasan, hasil cucian sesuatu yang keluar dari darahnya penghuni neraka, dari tuburnya penghuni neraka. Na'udzubillah, itu yang akan dimakan oleh penghuni neraka. Minuman mereka hamim, air yang panas yang mendidih. Antum cobalah kalau kepingin nyoba azab neraka. Antum lihat air panas, antum ambil 1 sendok, antum minum. Supaya kita benar-benar menjauhkan diri dari api neraka. Ada sebuah cerita seorang wanita diperkosa. Dia diperkosa oleh seorang, dia nggak tahan. Ketika itu ada lilin. Wanita ini menaruh jarinya di atas lilin itu. Yang memperkosa bingung, kenapa engkau lakukan itu? Iya, supaya aku tidak merasakan kenikmatan diperkosa sama engkau, karena aku takut masuk api neraka. Yang memperkosa akhirnya taubat, jamaah. Wallahi kita perlu jamaah mengingat dahsyatnya api neraka. Kenapa Allah jadikan api di dunia ini? Di surat Al-Waqi'ah apa kata Allah? Al-Waqi'ah Ar-Rahman. Afara'aytumun nara allati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un nahnu ja'alnaha azkiratan wa mata'an lil muqwin. Kalian tahu, kami menjadikan api itu sebagai peringatan buat kalian.
Adanya api itu peringatan buat kita. Makanya sebagian ulama itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, pernah melihat seorang sedang memasak besi, pandai besi, yang kemudian leleh itu besinya. Mau dibikin beberapa bejana atau apa. Ketika melihat itu menangis Abdullah bin Mas'ud. Ya Allah, gimana kalau aku yang ada di sana? Na'udzubillahi minan nar. Makanan minuman mereka ghassaq. Di surat Sad Allah mengatakan, "Hadza falyadzuqu hamimun wa ghassaq." Ini nih azab buat mereka. Hendaklah mereka merasakan hamim, air yang panas, wa ghassaq, dan ghassaq. Apa ghassaq? Para ulama mengatakan juludu ahlin nar wa sadidum. Apa yang keluar dari kulit-kulitnya penghuni neraka yang dimasak itu, dan dari nanah-nanah mereka diminumkan kepada penghuni neraka. Ahibati billah, di neraka itu ada penjara. Tentunya penjara ini buat orang-orang yang spesial azabnya. Ada tempat yang sempit sekali. Allah mengatakan di surat Al-Furqan ayat 13, "Wa idza ulqu minha makanan dhayiqa." Kalau mereka dimasukkan ke sana di tempat yang sempit, muqarrarin, yang mereka dirantai, yang mereka dibelenggu, barang-barang dimasukkan di sana, da'au hunalika subura. Di sana mereka teriak-teriak mengatakan subura, aduh celaka aku, la tad'ul yawma suburan wahida. Hari ini engkau jangan teriak-teriak mengatakan celaka aku satu kali. Silahkan engkau teriak-teriak yang banyak. Nggak ada waktu untuk bertobat ketika kita di sana, jemaah. Ada bulis, ada penjara namanya bulis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan kitabnya Adabul Mufrad, yuhsyarul mutakabbirun, orang-orang yang sombong di dunia. Sombong itu bukan berarti antum pakai baju bagus sombong lah. Antum mobilnya bagus, sombong enggak? Enggak apa-apa antum mau pakai motor yang bagus, mobil yang bagus. Yang penting hatinya dijaga. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Orang-orang yang suka menolak kebenaran dan meremehkan orang lain akan dihimpun pada hari kiamat amsalaz zarri fi suratir rijal. Mereka besarnya seperti semut, wajahnya seperti orang laki-laki. Ya seperti kalian, tapi kecil-kecil. Yaghshahumuz dzul min kulli makan, karena mereka merasa besar ketika hidup di dunia. Maka pada hari kiamat dibikin kecil dan penuh kehinaan. Dia melihat orang-orang lewat yang besar, yang selama ini di dia dianggapnya orang-orang yang remeh. Dipenuhi dengan kehinaan dari semua tempat. Yusaquna ila sijnin min jahannam. Mereka diantarkan, digiring menuju penjara yang ada di neraka jahanam yang namanya bulas atau bulis. Bulas ini artinya sudah, yang masuk sana sudah nggak ada harapan, penuh dengan keputusasaan. Ta'luhum narul anyar, mereka akan dinaungi oleh api dari api-api yang banyak. Wa yusqauna min usarati ahlin nar, dan mereka akan dikasih minum tadi dari keringat, nanah, darah penghuni neraka, tinatul khibal. Na'udzubillahi minan nar. Jamaah, masih panjang cerita tentang neraka. Tapi antum sekali-kali perlu baca buku tentang neraka. Penghuni neraka itu kepingin keluar dari neraka. Tapi apa ketika mereka mengatakan kepada malaikat penjaga neraka? Siapa nama malaikat penjaga neraka? Masya Allah. Sini dulu ya Malik antum. Siapa yang jawab Malik? Antum. Masya Allah. Fadhal. Malik. Mereka sudah nggak tahan.
Mereka memanggil Malik. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka wahai Malik, mintakan kepada Allah agar Allah mematikan kita. Karena penghuni neraka la yamutu fiha wa la yahya. Mereka berharap mati. Sudahlah, selesai. Kita dimatikan aja. Itu Malik enggak jawab. Dibiarkan sama Malik selama 40 tahun. Mereka teriak-teriak dibiarkan. Setelah 40 tahun Malik mengatakan innakum makithun. Kalian enggak akan pernah keluar dari neraka. Kalian tetap di sini. Maka bersegeralah bertobat. Kita ini banyak dosa. Enggak ada yang suci dari dosa. Semua dosa yang kita lakukan akan ada balasannya. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Tapi kalau kita bertobat, Allah Subhanahu wa taala itu Tawwabur Rahim. Maha menerima tobat. Antum berhenti berbuat dosa. Antum tunjukkan kepada umat-umat yang lainnya bahwa antum orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika bersama orang lain, ketika antum sendirian, antum orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak berdoa semoga diselamatkan dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan agar kita termotivasi untuk jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, fadhal. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, alhamdulillah saya sudah berhenti dari musik. Dan bagaimana cara saya mengajak kawan saya untuk berhenti main musik yang dulunya saya yang ajakin dia main musik. Sampai sekarang dia mencari rezeki dari hasil main musik. Apakah setiap dia main musik menjadi dosa jariah buat saya Ustaz? Karena dulu saya yang ajarkan. Dan bagaimana saya bertobat dari itu Ustaz. Jamaah berkaitan dengan musik. Jadi memang mungkin antum masih mendengar adanya khilaf dan perselisihan dalam masalah musik ini. Tapi coba antum bacalah tentang Imam Syafi'i, tentang Imam Abu Hanifah, tentang pendapat Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, imam yang 4 ini. Antum lihat bagaimana pendapat mereka tentang musik. Supaya antum tahu bahwa musik ini tidak membawa kepada kebaikan. Kalau orang habis dengarkan konser musik, dia mengatakan Ustaz, alhamdulillah Ustaz, sejak ana mendengarkan konser jauh dari Allah SWT. Tinggalkan. Masih banyak pintu rezeki yang lainnya. Kita itu diperintahkan mengingatkan manusia. Dan musik ini membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melihat musik temannya apa biasanya? Temannya minum, perempuan, ya. Lihatlah tempat-tempat yang di mana tempat-tempat yang ana lewat tadi ya. Tempat karaoke mesti remang-remang. Tempatnya enggak baik. Tinggalkanlah. Kalau mungkin antum gimana Ustaz, berat Ustaz, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita sukai itu diharamkan. Enggak boleh, itu enggak boleh. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dunia ini penjara buat orang yang beriman, penjara. Tugas antum sekarang apa? Kasih nasihat. Dan ketahuilah, kalau orang itu belum semana antum bicara musik. Jangan bicara musik. Ajarkan kepada dia mengenal. Setelah itu baru kepada yang lainnya. Tumbuhkan di diri dia itu keyakinan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh kalau tahu dengan aturan perusahaan, dikatakan lu yang bikin aturan ini bos lu. Bos yang bikin aturan. Apa yang antum lakukan? Sami'na wa ata'na. Tapi ketika antum tidak tahu yang bikin aturan siapa, dan antum tidak mengagungkan yang bikin aturan, susah menerimanya. Maka yang perlu ditumbuhkan adalah keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dan pelan-pelan insya Allah antum
bisa mengajak teman-teman antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak pertanyaan jamaah, ana pilih ya. Apakah boleh menikah tapi masih kuliah dan masih membiayai kuliah sendiri-sendiri? Boleh-boleh aja jamaah. Asalkan antum punya kemampuan. Jadi anak-anak muda yang merasa takut dosa, takut masuk neraka karena perzinaan, naudzubillah, di mana-mana. Ya, kita bisa melihat ya, anak-anak SMP sudah berzina. Bahkan anak-anak SMP jadi mucikari, jual teman-temannya. Naudzubillah. Kalau antum mau menikah, silahkan. Masih kuliah, asalkan antum izin sama orang tua antum. Perkara nanti masalah biaya kuliah masing-masing itu kembali kepada kesepakatan nantinya. Tapi nasihat ana, jangan antum menikah kemudian memberatkan orang tua. Kesian orang tua antum. Orang itu berharap antum berbakti sama dia. Antum kuliah, nikah, sibuk sama istrinya, ngerepotin orang tua dalam pernikahannya, dan gak pernah bisa bantu orang tua. Maka kalau antum memang mau menikah, gak punya biaya, ngomong sama orang tua, anak utang ayah, anak utang ibu, nanti saya bayar. Silahkan. Karena memang godaan sekarang ini jamaah, Allahu Akbar ya. Semoga Allah menyelamatkan kita. Apalagi di Batam sini antum. Banyak orang-orang gak punya kain kalau buat bajunya. Ana heran, apa memang toko kain sedikit di Batam ini jamaah? Kita bisa datang dari Jawa nanti jemaah. Nah, Ustaz, bagaimana jika seorang anak yang ingin menuntut ilmu agama akan tetapi kurang disetujui oleh orang tua? Dalam hal ini anak ingin menuntut ilmu di lingkungan yang mendukung dan bertentangan dengan orang tua yang ingin anaknya menuntut ilmu dunia saja dan berkata, menuntut ilmu agama itu biasa-biasa saja. Apa anak itu harus menaati orang tua? Inilah jamaah. Jadi memang apa yang Allah firmankan, manusia itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Banyak orang tua itu memikirkan bagaimana anaknya jadi pegawai, anaknya bisa bekerja, anaknya bisa mendapatkan penghidupan yang layak di dunia. Cuma 70 tahun, sampaikan ayah. Cuma 70 tahun anak hidup ini. Anak akan bersungguh-sungguh cari dunia. Tapi buat akhirat. Menuntut ilmu agama itu wajib buat setiap muslim. Menuntut ilmu umum itu tergantung kebutuhan. Kalau bicara rizki. Berapa kali Anda sampaikan di beberapa kajian. Rizki itu tidak ikut gelar akademik. Rizki itu nggak ikut ijazah. Jangan dipikir kalau antum profesor, rizki antum lebih banyak. Sebagian orang profesor, mobilnya tetap mobil tahun 90-an. Muridnya nggak lulus, pakai mobil bagus. Pak Profesor, Assalamualaikum, Masya Allah. Bapak ada apa jadi profesor kalau tetap miskin gini, Pak? Karena rizki itu tidak ikut keilmuan. Sebagian orang jamaah di Batam antum lihat, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kaya raya. Pegawainya S2, S3. Dia sampai sekarang cuma tanda tangan. Sebagian itu cuma cap jempol, nggak bisa tanda tangan. Supaya antum tahu, rizki itu tidak ikut ijazah. Tapi antum belajar, sampaikan kepada orang tua. Dan nasihat anak kepada setiap muslim, berusaha untuk tidak jadi pegawai. Jadi pengusaha.
Yang kaya itu pengusaha apa pejabat? Pejabat dapat duit dari mana? Pengusaha. Pengusaha yang bayar-bayar. Itu pengusaha. Artinya antum jadilah orang yang kaya raya, tapi untuk akhirat. Namun masih banyak orang tua yang berpikir, kalau jadi pengusaha itu ada resiko bangkrut. Tapi kalau jadi pegawai kan ada pensiun kan? Berapa pensiunan bisa? Maka antum berusaha merayu orang tua. Tetap antum mengatakan anak akan belajar agama, ibu ini bekal akhirat anak, bekal dunia anak juga. Bagaimana kita menjadi orang yang amanah nantinya. Kapan anak sampaikan tadi apa anak sampaikan? Bagaimana kita melihat pejabat-pejabat negara yang jadi wakil-wakil rakyat akhir hidupnya di penjara. Gak guna dia belajar sampai profesor kalau akhir hidupnya di penjara. Maka sampaikan kepada iya ibu, saya akan serius belajar agama. Saya akan berusaha untuk mencapai cita-cita ibu. Anak ingin membahagiakan ibu di dunia dan di akhirat. Dan menuntut ilmu agama itu gak harus di pesantren. Gak harus. Artinya mudah-mudahan di Batam juga seperti itu. Teman-teman kita di Jogja itu Masya Allah. Mereka bikin pesantren untuk anak-anak yang kuliah. Jadi kuliahnya umum, pulangnya itu kos-kosannya di pesantren. Sehingga lulus, umum dapat pelajaran umum ini jamaah. Sebagian mahasiswa itu belajarnya kapan? Malam ujian aja. Dan lulus, tenang. Malam ujian lulus anak. Dan tidak terlalu repot, anak melihat itu. Sampai anak punya teman, bukan mahasiswa, dia daftar S2 di STAIN Jember. Dia itu jawab soal, dia ngomong kayaknya anak nggak keterima Ustaz, kayaknya. Dia heran, dia nomor 1 jemaah. Loh, kok bisa? Juara 1 dia. Dari semua yang terima dia yang pertama. Anak mau belajar apa ya? Ternyata tadi ada ilmu-ilmu memang yang antum tidak perlu terlalu serius. Tapi untuk menuju ke surga Allah, itu antum perlu serius. Perjalanannya panjang. Kalau bekal antum sedikit, na'udzubillah min dzalik. Takut kita masuk neraka akhirnya. Sambil dibujuk ibu. Tetap antum mau belajar umum, iya ayah. Tapi antum kalau mendapatkan lingkungan yang tidak mendukung, jangan salahkan lingkungan. Tapi antum ciptakan lingkungan yang mendukung. Itu seorang muslim. Aduh Ustaz, lingkungannya seperti ini. Kalau tidak ada yang merubah lingkungan, siapa yang merubah kemudian? Antum cari teman. Cari teman yang sehati sama antum untuk merubah lingkungan. Dan insya Allah jemaah, ana berharap ya sampai saat ini belum ada yang mewujudkan. Tapi ana sampaikan mimpi ana. Ana itu ingin ada perguruan tinggi yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Umum, kedokteran, teknologi, apa saja umum. Yang laki sama yang laki, yang perempuan sama yang perempuan. Laki perempuan kalau dikumpulkan bisa terbakar. Antum tahu di Jakarta sana itu ada sekolah Katolik namanya Canisius. Itu sekolah yang mengeluarkan orang-orang penting, orang-orang yang sukses dunia jemaah. Itu mereka laki saja, nggak ada perempuan. Dibangun sejak zaman Belanda dari tahun 30 sampai hari ini eksis hanya untuk laki saja. Kenapa orang Katolik kok tahu laki sama perempuan nggak boleh dikumpulin? Karena mereka paham bahaya kalau dikumpulin. Tujuannya kan belajar. Ada apa harus kumpul sama perempuan? Apalagi duduknya laki perempuan. Enggak usah, hati anak walaupun duduk sama perempuan tetap bersih. Antum mungkin sudah mati nafsunya. Enggak, tetap. Maka itu angan-angan anak. Kalau perguruan tinggi yang sesuai dengan sunnah banyak. Tapi perguruan tinggi umum jamaah. Bikinlah. Yang mungkin yang anak-anak yakin yang akan memberikan manfaat lebih buat negeri ini. Kita memikirkan kemakmuran negeri ini. Kita ingin lulusan kampus itu orang-orang yang soleh. Agamanya baik, keilmuannya mumpuni.
Sehingga bisa membawa negeri ini ke pentas dunia. Untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa bangkit. Allahumma amin. Ustaz, saya karyawan swasta. Usia 38 tahun. Alhamdulillah diberi nikmat kemapanan. Masalahnya di usia separuh jalan ini amal saya sedikit. Mungkin amal yang disertai dengan ilmu yang sahih jauh lebih sedikit. Saya niat banget mengejar ketinggalan ilmu dan amal tersebut. Saya ingin cuti 2-3 tahun dan fokus mengejar ilmu agama ini. Apakah pola pikir ini benar, Ustaz? Kalau benar, adakah rekomendasi pondok pesantren intensif untuk karyawan dengan usia seperti saya? Jazakumullah khairan. Jamaah, orang mau naik jabatannya itu kadang-kala sekolah lagi. Masya Allah. Antum masih dengar suara? Kita lanjutkan. Orang dari Kombes mau jadi bintang 1 itu ada sekolahnya. Sekolah dia. Hanya untuk mendapatkan bintang 1 sekolah. 6 bulan. Mungkin ada yang lebih dari itu. Kalau antum untuk menuju ke tingkatan-tingkatan di surga, antum perlu sekolah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tuh mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Habis ya mah. Gimana? Habis sudah. Masya Allah. Selesai jemaah. Ana izin minum dulu. PLN. Nggak ada genset gitu. Nggak ada. Jamaah kayaknya kita cukup dulu ya. Ana selesaikan. Berkaitan dengan niat sekolah. Jadi kalau ada pengusaha mau sekolah silahkan. Tapi bukan berarti usahanya ditinggal. Tidak. Usahanya dijalankan. Engkau cari orang yang menjalankan usaha itu. Atau kalau tidak, engkau. Masya Allah. Airnya ana tambah dulu. Lanjut kita. Lanjut, tenang jemaah. Alhamdulillah. Sampai mana kita jemaah? Sekolah. Artinya antum sekolah cari akhirat itu perlu. Silahkan antum belajar. Tapi bukan berarti usahanya ditinggalkan. Tetap kita bisa menggabungkan antara usaha ini dengan belajar kita. Kalau antum mungkin tidak bisa meninggalkan kota antum, antum datangkan ustaz. Antum cari teman-teman pengusaha, bikin sekolah khusus buat pengusaha. Insya Allah orang yang seperti antum banyak yang ingin belajar. Bikin sekolah umpamanya weekend, Sabtu Ahad. Bikin seperti itu. Insya Allah itu bermanfaat sekali untuk mengejar kekurangan akhirat kita jamaah. Terus terang kita SD belajar agama cuma 2 jam. SMP 2 jam. SMA 2 jam. Kuliah 2 SKS 1 semester. Kemudian antum tidak pernah menyentuh agama lagi. Maka tolong usahakanlah. Jadi kalau antum ada di Batam, antum bikin sekolah untuk pengusaha. Alhamdulillah banyak ustaz. Antum dengan usaha antum mungkin bisa datangkan ustaz, tolong ustaz, bimbing, ustaznya kasih rumah atau apa. Kita bikin pengusaha-pengusaha seperti antum, bikin sekolah buat mereka. Itu penting sekali jamaah. Karena derajat antum di surga itu ikut ilmu antum.
Orang yang punya hafalan Al-Quran Karim. Ada orang Masya Allah umurnya 50 tahun. Hafalan Qurannya tetap. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Ustaz, ini qul huwallahu ahad. Sepertiga Al-Quran. Oh ya. Betul jemaah. Sepertiga Al-Quran Karim. Tapi kan hanya itu yang kau hafal. Coba tambah hafalannya. Buat teman-teman yang udah pada ngaji ini, antum kalau anak udah 2 tahun ngaji Ustaz, alhamdulillah. Coba antum lihat hafalan Quran antum tambah atau tidak. Kalau ternyata berhenti, berarti ada yang salah di pembelajaran antum. Barakallahu fikum. Nah, kenapa? Sudah selesai? Belum jemaah. Jamnya jam berapa jemaah? Belum 10 menit lagi jemaah. Amalan apa yang paling cepat mengantarkan kita ke surga? Masya Allah jemaah. Ini mau yang ekspres jemaah. Ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yub'iduni minan nar." Wahai Rasulullah alaika salatu wassalam, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku sebuah amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'alta an 'azim. Engkau telah menanyakan satu hal yang berat sekali, yang besar sekali. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaihi. Dan itu akan jadi mudah buat orang yang Allah memudahkan buat dia. Jadi amalan yang memasukkan ke surga itu, jaga rukun Islam antum, jaga tauhid antum, jaga syahadat antum ketika mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirikan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, berangkat haji kalau mampu. Ini yang wajib. Kemudian antum tambah dengan yang sunnah-sunnah kata Nabi Muhammad SAW. Sholatnya jangan cuma 17. Tambahlah dengan sholat sunnah. Puasanya jangan hanya puasa Ramadan. Antum laksanakan puasa sunnah yang lainnya. Kemudian zakatnya jangan cuma zakat yang 2,5%. Antum sedekah. Kemudian setelah itu antum jaga lisan antum. Yang paling banyak memasukkan ke neraka itu lisan dan kemaluan jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yadmanu li ma baina fakkaihi wa ma baina fakhidai admanu lahul jannah." Barang siapa yang menjaminkan buat aku yang di antara dua rahangnya, di antara dua pahanya, aku jaminkan surga buat dia. Antum jaga lisan dan jaga kemaluan, insyaallah antum masuk surga jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, kalau sekiranya saya kirim berita via medsos dan bisa langsung tersebar ribuan, ternyata berita tersebut hoax, fitnah, apa resiko di akhirat kelak dan apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan dosa tersebut? Jamaah, dosa itu terbagi menjadi dua. Dosa yang berkaitan dengan Allah, dan yang kedua dosa yang berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan Allah itu sangat mudah sekali minta ampun. Karena Allah itu Maha Pengampun. Tapi dosa yang berkaitan dengan manusia ini berat. Karena manusia itu pelit dengan haknya. Dia nggak akan kasihan. Kalau ternyata yang antum lakukan, yang antum sebarkan hoax dan fitnah buat orang, maka antum harus minta maaf kepada orang yang difitnah. Dan antum harus menyebarkan klarifikasi setelah itu. Menyampaikan kepada semua yang antum sudah sebarkan, bahwasanya ternyata yang anda sebarkan hoax. Anda mohon maaf.
Dan anak akan mengambil pelajaran. Anak tidak akan lagi bermudah-mudahan menyebarkan berita. Apalagi di masa sekarang ini. Kalau orang yang antum fitnah itu, antum kenal sama dia, antum perlu cari itu orang. Datang minta maaf sama itu orang. Karena kalau tidak, dia akan menanti antum di padang mahsyar. Dan kalau dia tidak memaafkan, maka pahala antum akan diambil oleh dia. Maka jaga lisan antum. Barakallahu fikum. Baik. Ini pertanyaan terakhir jemaah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau bertanya. Ibu Budi di Batam. Apa hukumnya seorang suami yang berkata, aku ini ayahmu kepada istrinya? Karena si istri memegang kepala suami saat sedang santai dan bercanda di kamar. Lalu si istri sontak kaget dan berkata kepada suami, maaf ayahku, bukankah engkau ayahku di kampung? Aku adalah istrimu dan engkau adalah suamiku. Apakah perkataan suami aku ini ayahmu itu termasuk ke dalam zihar ya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz, ini urgen sekali. Syukran jazakallah. Antum tahu zihar? Zihar itu ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Kamu buat aku seperti punggung ibuku. Artinya dia menyamakan istrinya dengan ibunya. Haram. Itu zihar. Zihar ini termasuk ucapan dusta, hoax. Dan orang yang zihar itu punya konsekuensi, dia harus membayar kafarat dari apa yang dia ucapkan. Kalau dia ingin menghubungi istrinya, maka dia harus bayar kafarat. Bagaimana dengan suami yang mengatakan aku ini ayahmu? Tergantung apa maksudnya dia mengatakan itu. Kalau maksudnya aku itu seharusnya dihormatin seperti engkau menghormati ayahmu, masa dipegang-pegang kepalaku? Maka insya Allah tidak termasuk zihar. Tapi kalau suami mengatakan itu maksudnya mengharamkan dirinya atas istrinya, maka tatkala itu jadi zihar. Maka hati-hati dengan ucapan lisan kita. Dan buat para suami, jangan suka-suka mengatakan cerai sama istrinya. Sebagian orang sudah menceraikan istrinya 10 kali tapi masih satu rumah. Hati-hati. Sudah bukan istri antum dia. Sebagian wanita yang berulang kali mendengarkan ucapan cerai dari suaminya, ketahuilah bahwa cerai yang boleh rujuk itu hanya 2 kali. At-talaqu marratan. Tolak yang boleh rujuk cuma 2 kali. Kalau antum mengatakan cerai kepada istri antum sekali lagi, nggak bisa lagi antum rujuk. Kecuali istri antum menikah dengan laki-laki lain. Ini urusan zihar, urusan cerai ya. Tolong dijaga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan jemaah. Ana berbahagia sekali bisa berjumpa dengan ikhwan-ikhwan dan akhwat yang ada di Batam ini. Semoga perjumpaan kita bukan yang terakhir. Kalau kita nggak berjumpa lagi di dunia, semoga Allah memperjumpakan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.